Pengertian ahli waris asobah. Ahli waris daul al-asobah adalah ahli waris yang berhak menerima sisa atau asobah harta setelah dibagikan kepada ahli waris daul al-furud. Urutan pembagiannya adalah setelah harta dibagi kepada ahli waris penerima bagian tertentu dan masih ada sisa harta, maka sisa harta tersebut merupakan hak ahli waris penerima sisa. Daw al-asobah yang dimaksud di sini adalah daw as-asobah nasabiyah dan bukan daw al-asobah sababiyah. Bedanya adalah bahwa daw al-asobah nasabiyah merupakan kerabat terdekat pewaris dari kalangan laki-laki dan beberapa dari perempuan yang tidak ditengah-tengahi antara mereka dengan si mayit oleh perempuan. Misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki garis laki-laki, bapak, kakek garis bapak, saudara laki-laki kandung, dan keturunannya yang laki-laki, saudara laki-laki bapak, paman sekandung, dan keturunannya yang laki-laki, dan sebagainya. Pembagian ahli waris asobah. Menurut ulama Said Sabiq, membagi asobah kepada dua bagian, yaitu asobah nasabiyah, yaitu berdasarkan adanya hubungan kekerabatan. Yang kedua, asobah sababiyah, yaitu berdasarkan adanya sebab memerdekakan budak. Selanjutnya yaitu pengertian zaul arham. Arham adalah bentuk jamak dari kata rohmun atau rohim yang asalnya dalam bahasa Arab berarti tempat pembentukan atau menyimpan janin dalam perut ibu. Kemudian dikembangkan menjadi kerabat, baik datangnya dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Pengertian ini tentu saja disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka. Dengan demikian, lafaz rahim tersebut umum digunakan dengan makna kerabat baik dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah syariat Islam. Adapun yang dimaksud dengan zawil arham adalah setiap kerabat pewaris yang tidak termasuk ashabul furud dan asobah, misalnya bibi atau saudara perempuan ayah atau ibu, paman dari pihak ibu atau saudara laki-laki ibu, keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan sebagainya. Syarat zaul arham yaitu tidak ada ashabul furud, tidak ada asobah. Apabila ashabul furud hanya terdiri dari suami atau istri saja, maka ia akan menerima hak warisnya secara farad dan sisanya diberikan kepada zawil arham. Yang berpeluang menjadi ahli waris dzam al-arham adalah kelompok keturunan pewaris, kelompok leluhur pewaris, kelompok keturunan saudara-saudara pewaris, dan kelompok keturunan paman pewaris. Baik, saya Zuma Safrullah akan melanjutkan penjelasan terkait pembagian daul arham. Melanjutkan penjelasan sebelumnya tentang pengertian. Nah, terkait pembagian daul arham itu ada beberapa pendapat. Yang pertama menurut ahlur rahmi, dan yang kedua menurut ahlul tanzil, dan yang ketiga menurut ahlul qorobah. Nah, menurut ahlur rahmi yaitu tentang cara pembagian hak waris para kerabat. Ahlur rahmi menyatakan bahwa semua kerabat berhak mendapat waris secara rata tanpa membedakan jauh dekatnya kekerabatan dan tanpa membeda-bedakan antara laki-laki dengan perempuan. Yaitu menurut ahlur rahmi ini semua rata, tidak membeda-bedakan jauh atau dekatnya kekerabatan. Misalnya seorang wafat dan meninggalkan seorang cucu perempuan, keturunan anak perempuan, seorang keponakan perempuan dari saudara perempuan, bibi dari ayah atau saudara perempuan ayah, bibi dari pihak ibu atau saudara perempuan ibu, dan keponakan laki-laki keturunan saudara laki-laki seibu. Maka dalam hal ini mereka mendapatkan bagian waris secara rata tanpa melebihkan atau mengurangi salah seorang dari ahli waris yang ada. Jadi ahlur rahmi itu tanpa membeda-bedakan baik jauh atau dekatnya dan laki-laki atau perempuannya. Yang kedua menurut ahlul tanzil, golongan ini disebut ahlul tanzil karena kan mereka mendudukkan keturunan ahli waris pada kedudukan pokok atau induk ahli waris asalnya. Mereka tidak memperhitungkan ahli waris yang ada yang masih hidup, tetapi melihat pada yang lebih dekat dari ashabul furud dan para asobahnya. Dengan demikian mereka akan membagikan hak ahli waris yang ada sesuai dengan pembagian ahli waris yang lebih dekat, yakni pokoknya.
maka masing-masing mendapat sesuai dengan bagian orang yang diganti posisinya, yaitu cucu perempuan garis perempuan sama dengan 1/2, yaitu menggantikan kedudukan anak perempuan kalau sendirian. Anak laki-laki saudara perempuan sekandung sama dengan 1/2, atau menggantikan posisi saudara perempuan kandung jika sendiri. Anak perempuan saudara laki-laki sebapak sama dengan mahjub, menggantikan posisi saudara laki-laki sebapak jika ada saudara perempuan sekandung, dan begitu selanjutnya. Cara membaginya disesuaikan dengan ahli waris yang digantikan posisinya. Karena sudah tidak ada dan masih ada ahli waris daul arham, karena yang masih ada hanyalah ahli waris daul arham. Yang ketiga yaitu menurut ahlul qorobah. Mazhab ini merupakan pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan diikuti oleh para ulama mazhab Hanafi. Menurut ahlul qorobah, hak waris para zawul arham ditentukan dengan melihat derajat kekerabatan dengan kepada pewaris. Hal ini menurut mereka dilakukan dengan mengkiaskan kepada hak para asobah. Berarti yang paling berhak di antara mereka, para asobah adalah yang paling dekat pada pewaris dari segi dekat dan kuatnya kekerabatan. Sebagaimana telah diungkapkan dalam hal melaksanakan bagian hak waris untuk zawul arham, mazhab ini membaginya secara kelompok. Dalam praktiknya sama seperti bagi hak waris para asobah, yaitu melihat siapa yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris. Kemudian barulah yang lebih kuat di antara kerabat yang ada.